sekarang pemerintah sudah menggalakkan nih, semakin tersebar gitu. Niki mungkin melihatnya gimana? Bagus ya, maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia harus berani untuk divaksin supaya cepat untuk memulihkan bangsa ini seperti semula. Kalau misalkan ada satu orang yang takut karena denger isu dari orang luar, misalkan jangan vaksin, nanti habis vaksin lo sakit atau segala macam, sebetulnya itu balik ke imunitas kita masing-masing sama pola pikir ya. Kalau kita berpikirnya secara positif gitu, mindset kita diatur dengan benar, nggak akan terjadi apa-apa sih. Kalau misalkan terjadi apa-apa ya berarti memang itu udah badannya memang lagi sakit atau apa. Cuman pas kebetulan lagi divaksin, jadinya dibilangnya sakit gara-gara vaksin. Tapi gue udah 2 kali sih, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Malah nafsu makan berlebihan sekarang. Oke, tapi melihat juga lonjakan angka yang semakin meningkat ini. Iya, agak ngeri ya. Gue juga syuting tuh sekarang memang kalau di lokasi krunya juga lebih sedikit lagi gitu, nggak kayak biasanya. Terus apa ya sebenarnya kalau kita mau segera pulih kayak negara lain, warganya juga harus bisa diajak kerjasama dengan baik gitu. Nggak bisa cuma 1-2 orang, kita benar-benar harus gotong royong sama-sama peduli gitu akan wabah COVID-19 ini. Karena kalau dibilang nggak percaya, gue sendiri pernah kena, keluarga gue pun pernah kena gitu. Jadi ya kita harus balik lagi ke mindset lagi sih ya, terus sama pola hidup sekarang sih. Kalau emang pengen cepat selesai ya kalian juga harus bantu pemerintah gitu ya, setidaknya kalian vaksin lah biar lebih cepat. Kan sekarang juga pemerintah lagi menggalang 1 juta vaksin 1 hari untuk semua penduduk Indonesia. Mudah-mudahan kalau misalkan kalian semua nurut, Desember ini harusnya udah rampung semuanya gitu. Melihat status Indonesia juga nih yang A1 di Hong Kong. Iya, sampai gue agak sedih ya. Hong Kong aja sampai memblacklist Indonesia untuk tidak bisa masuk sama sekali. Ada beberapa negara juga yang memang Indonesia tidak bisa masuk gitu kan. Ya buat yang orang tidak pernah berpergian ke luar negeri sih it's fine. Tapi kan untuk kayak beberapa orang termasuk gue yang gue harus refreshing nih gitu. Itu agak sedih juga sih, kayak aduh kok gitu ya gitu kan. Tapi ya itulah, balik lagi ke warganya sendiri sih, mau bagaimana, mau secepat apa kita ngobatin bangsa ini. Kalau mau lama ya sampai 2023 pun gue rasa akan tetap ada COVID di Indonesia. Soalnya kan kalau kita lihat berita, Amerika udah bebas masker, Paris udah bebas masker, Australia udah bebas masker, banyak banget udah bebas masker. Indonesia malah makin Cina udah bebas masker, padahal Cina itu adalah tempat salah satu corona diciptakan di situ. Gitu. Nick, mengingat ini dong postingan Nick yang ini, mungkin gimana Nick? Nggak apa-apa. Kalau gue sih ngeposting apa yang gue rasain aja. Ya, gue belajar dari hidup gue yang gue laluin sendiri sih. Kalau ketika kita membuat satu kebohongan terlalu banyak, nanti akan capek sendiri gitu. Tapi ketika kebenaran itu hadir, nanti akan malu gitu. Gue sih lebih ke situ aja sih, memperingati diri sendiri aja. Itu bukan terkait yang kemarin yang jadi tersangka di Polda itu mungkin? Indra Tarigan? Enggak lah. Kalau Indra Tarigan, lu udah tanya belum sama Humas Polda, dia jadi tersangka nggak? Iya. Iya, itu jadi tersangka. Sudah kan? Ya udah. Ya kalau itu kan memang dia yang melakukannya, dia harus bertanggung jawab. Kan gue udah bilang berkali-kali sama semua orang yang mau berseteru dengan gue, kalau mau berseteru sikat guanya aja, jangan bawa anak gue, jangan bawa keluarga gue, karena mereka tidak tahu menahu tentang apa yang gue lakukan atau sedang yang terjadi. Begitupun gue kan kalau misalnya berantem sama orang, gue nggak pernah bawa siapapun gitu. Oke. Minggu kemarin ada surat pemanggilan, beredar surat pemanggilan Mbak Niki di Polres Jaksel. Gimana itu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Belum ada. Tapi ada pemberitaan ini sudah ada di pemberitaan. Oh nggak ada. Tanggal 21 Juni. 21 Juni. Oh gue nggak tahu. Senin atau Selasa kemarin. Kalau misalkan memang gue dipanggil, kalian kan bisa tanya langsung sama Humas Polres Jakarta Selatan. Dapat nggak beritanya? Belum. Nah ya udah, biasanya kalian kan teman-teman wartawan yang paling cepat dapat. Apalagi kalau orang ditetapkan jadi tersangka atau mau ditahan, pasti kan kalian semua yang duluan dibanding orang yang mau dipanggil. Yang dapat nggak kalian? Belum. Ya Tapi udah. Kak Niki sendiri sudah dengar ya berita-berita seperti itu? Iya, itu mah sebenarnya kan lawan dari lawan gua kan. Ya mungkin dia tidak bisa terima ditetapkan jadi tersangka. Ya tapi kalau gue bisa memaklumi, tapi kan dia juga harus menyadari. Dia mau posting anak gue dengan jelas, itu anak gue semata wayang gitu kan. Ya itu dari resiko dia, kalau gue kan nggak ngelakuin apapun gitu.
Berarti status tersangka yang untuk Niki sendiri memang itu belum ada. Tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Iya, yang Indra Tarigan. siapa yang gue cemarkan? Gak kebalik, bukannya dia yang cemarin nama gue dan keluarga. Abang gue diposting dulu kan, kalian tahu kan, ada abang gue, ada almarhum ibu gue, sampai makamnya pun dibawa-bawa, bokap gue. Tapi it's fine. Tapi kalau udah menyangkut nama anak, karena anak kan ada di samping gue gitu, gue harus jaga martabat juga anak gue nanti ketika dewasa, at least dia bisa ngelihat ibunya berjuang untuk anak-anaknya gitu. Berarti itu tidak benar? Nggak benar. Kalau emang benar, nggak mungkin dong Polres Jakarta Selatan tidak ngumumin, apalagi nama Nikita Mirzani. Kan lu tau sendiri, gue kan rawan banget sama hal-hal hukum segala macam. Kalau ada pasti kan kalian juga udah dapet. Seandainya ada pemanggilan, Kak Niki akan seperti apa sih? Gue nggak pernah nggak datang sih setiap dipanggil, karena gue mah udah langganan. Jadi kalau dipanggil ya biasa gue mau datang aja. Tapi kalau memang nggak ada, mau dia gimana ini? Berarti fokus lo sekarang tinggal syuting, kerja? Gue mah sekarang syuting, cari uang, ngurus anak, bisnis, udah itu aja. Kalau ada yang mau berseteru sama gue, dia harus levelnya di bawah atau naik dari yang bulan Desember itu. Oke. Tapi Kak Niki yang baru divonis. Kak Niki ngikutin ya Kak Indra sendiri. Gue gak ngikutin, gue aja. Ini prosesnya sebetulnya lama ya. Indra Tarigan bisa ditetapkan jadi tersangka kurang lebih 2 tahun dari gue hamil. Ya kan, dan anak gue sekarang udah 2 tahun. Tadi kurang lebih 2 tahun. Tiba-tiba gue dapat surat bahwa Indra Tarigan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan gue alhamdulillah banget bersyukur gitu. Setidaknya dia dapat pelajaran. Ini, mana nih? Yang kesebar. Sorry nih. Iya. Siap. Wah, gue nggak tahu nih, gue belum dapet. Belum dapet gue. Nggak dapat. Belum dapet. Oke, berarti memang ini tidak sampai. Tapi ini maksudnya kalau bisa ada surat kayak begitu sih, itu bisa dihukum loh yang nyebarin. Karena itu udah membawa-bawa konstitusi kan. Nggak boleh. Masa gue yang jadi tersangka, gue aja nggak dapet apa-apa, kok bisa ada surat itu? Oke, siap.